Karena saya itu mau minum, mau mandi, terus untuk mengurusi keluarga saya itu nggak ada, saya harus lari ke Jawa Timur. Untuk apa? Untuk mencari air itu tadi. Itu apa? Jalan kaki, naik Jalan motor? kaki. Wilayah kars yang tidak bisa teraliri air ya. Ya namanya masuk di gua, Mas. Itu banyak sekali jim-jim yang keluar, banyak kuntilanak yang keluar, ada ular yang keluar. Saya lillahi ta'ala untuk masuk di luweng sini. Nah. Bantuan dari Jarum itu fokusnya untuk meringankan masyarakat, tidak membebani masyarakat kan gitu. Dulu itu kita mau minum, mau mandi, kita harus jual kambing, jual sapi. Sebenarnya itu dari Luweng Jomblang itu masih melimpah air itu tadi. Ya karena istilahnya itu belum ada pihak-pihak yang akan mengembangkan lagi, kita menunggu. Harapan-harapan itu masih ditunggu sama masyarakat. Sobat Culture, hari ini saya ada di Dusun Gendayaan, Desa Gendayaan, Kecamatan Parangkupito, Wonogiri. Saya akan berkunjung ke sebuah gua Jomblang namanya, sebuah gua yang dulu itu masyarakat di sini cukup takut untuk mendekat. Tetapi saat ini gua tersebut menghidupi lebih dari 2.500 masyarakatnya. Ceritanya bagaimana? Ikuti terus Culture Shock. Ya, Sobat Culture, kali ini saya ada di tengah mulut Gua Jomblang di Dusun Gendayaan, Kelurahan Gendayaan, Betul. Kecamatan Parangkupito. Betul. Saya dengan Pak Slamet. Pak Slamet ini adalah sosok yang tahu banget nih bagaimana sebuah gua yang awalnya itu masyarakat sini pun tidak berani ke sini. Iya, betul-betul. Tapi kemudian gotong royong antara masyarakat di sini, ada kemudian mahasiswa Mapala, Iya, ada betul. kemudian Padasuka ya, Iya. Padepokan Sunan Kalijaga, itu bergotong royong sehingga air dari gua ini sekarang menghidupi berapa Pak Slamet? Hampir 2.500 Kakak. jiwa. 2.500 jiwa. Nah, saya ingin ngobrol dengan Pak Slamet karena beliau ini di sini kenapa berani ke gua ini? Karena beliau pendatang. Iya, betul. Tapi pendatang itu dari tahun pinten Pak Slamet? Tahun 86. Tahun 86. Kalau masyarakat sini mereka tidak berani ya Pak ya? Iya, enggak Nah, berani. dulu Pak Slamet ceritakan di awal ketika Pak Slamet tahun 86 datang ke Gendayaan. Suasananya seperti apa Pak? Oh, gini. Waktu saya masuk di tahun 86, niku suasana sini masih minim, Mas. Minim apalagi air, agama, Iya. masih kepercayaan waktu itu. Kepercayaan tapi Iya, kepada iya. Allah, Iya. bukan yang lain. lain. Tapi ya namanya masih kurang pendidikan, kurang yang istilahnya itu mengajari. Iya. Ya itu masih kayak gitu. Itu waktu itu pertama kali saya masuk di sini Iya. masih ya jalan-jalan masih Terisolir ya Pak ya? Iya, betul. Karena ya sekarang pun ya, saya kemarin lewat jalan bukan jalan yang aspal ya, itu karena salah masuk jalan. Itu aja suasananya masih sangat sepi ya. Iya, masih Dan sepi. jalannya juga seperti itu. Dulu lebih parah lagi tuh Pak. Wah, lebih parah lagi, cuma satu tapa, Mas. tapak? Satu jalur. Hmm. Satu jalur, satu orang istilahnya, Iya, iya. cuma satu tapak gimana sih? Nah, jadi kita seandainya jalan kaki itu Iya. kaki jadi tinggi. Karena apa? Jeblok itu tadi kalau orang Jawa kan gitu. Iya. Karena tanahnya tanah merah, Mas. Tanah merah. Bukan pasir. Kalau pasir biasa sih. Contoh dari tadi mobil masuk kayak gitu. Iya. Nah, istilahnya kan gitu. Oke. Nah, Pak dulu Bapak kan kemudian ke sini karena jodoh orang sini ya. Iya, betul. Katanya saking sulitnya air, mereka ambil juga sampai dari daerah Jawa Timur. Iya, betul. Itu waktu itu saya masuk di sini tahun 86 itu tadi. Karena saya itu mau minum, mau mandi,
Terus untuk mengurusi keluarga saya itu nggak ada, saya harus lari ke Jawa Timur. Untuk apa? Untuk mencari air itu tadi. Itu apa? Jalan kaki naik Jalan motor? kaki, jalan kaki. Ya, jalan kaki itu pun belum tentu dapat itu, Mas. Itu berapa jam Pak dari rumah? Dari kampung sini ke Jawa Timur minim 4 jam sampai 5 jam. Itu pulang pergi? Enggak, satu jalan. Satu jalan? Satu jalan 5 sampai 5 jam. Terus pulang lagi 5 jam. Otomatis kan habis di jalan, tau? Itu setiap hari? Tiap hari sebelum ada penemuan luweng ini kan. Gitu. Oke, nah tapi kita pernah ngobrol juga dengan Pak Slamet. Jadi saat itu masyarakat di sini kan bertani juga. Iya, Tapi betul. Pak Slamet itu jadi salah satu orang yang paling berani. Karena apa? Beliau masuk ke luweng-luweng, ke gua-gua. Nah, ternyata di sini benar Pak ada banyak gua. Sebenarnya di sini tuh banyak sekali gua. Air pun nggak cuma di sini, Mas. Masih banyak air yang di bawah tanah. Tapi karena seandainya diangkat semua, otomatis kan biaya juga. Ya istilahnya ya namanya orang kampung nggak tahu caranya gimana kan gitu. Tapi alhamdulillah dari saya itu sekian masuk gua, karena saya untuk mensejahterakan masyarakat saya dan kampung saya, apalagi di Kelurahan Gendayakan ini, saya lillahi ta'ala untuk masuk di luweng sini. Nah, kan gitu. tadi masuk ke gua-gua yang lain, Bapak khusus mencari, mensurvei air atau cari apa Pak? Di gua? Oh, itu enggak Mas, enggak cari air. Itu saya itu fokus saya, ya namanya orang nggak punya kan, kita cari tambahan. Yang saya cari itu adalah burung walet. Oh, sarang burung walet. Iya, betul. Oh, Bapak masuk ada berapa luweng Pak kira-kira kalau yang pernah Bapak masuki? Itu hampir 10 sampai 20 luweng itu, Mas. 10-20 luweng. Iya, Bapak betul. berani, Pak? Alhamdulillah. Itu pakai apa, Pak? Pakai tali biasa, pakai manual. Tambang biasa itu? Tambang biasa yang untuk istilahnya ngerobohkan kelapa. Ya pokoknya yang biasa yang untuk nyancang sapi gitu. Enggak kayak yang sekarang ada pengamanan enggak ada. Karena tadi situasi saat itu memang mengharuskan Bapak menghidupi keluarga. Iya, betul. Nah, terus sampai kemudian di titik tahun 2019 ya, Pak ya? Iya, betul. Bapak gua ini kemudian diketahui oleh masyarakat luas. Ceritanya gimana itu, Pak? Ini sebenarnya gua ini udah lama ada. Karena masyarakat itu di bibir pun takut, ya toh. Waktu itu saya ada bantuan air yang namanya Yambawa waktu itu Gus Rory. Itu putra kiai juga dari pondok. Terus dia tuh tanya, "Met, apa Mbah apa gimana? Itu gimana kalau gini terus kan otomatis masyarakat kan kasihan." Terus nanya, opo enek luweng sing kira nenek banyune. Ngoten, tapi direkam sama Gus Rory itu tadi. Direkam, saya ngomong apa ada Gus, di mana? Di Jomblang. Insya Allah di sana ada. Tapi dengan saya sertai pas khataman Quran waktu itu. Khataman Quran sebanyak 100 santri waktu itu. Alhamdulillah saya mendatangkan kiai dari Jawa Timur, Gus Nur, sama Gus Yayan. Alhamdulillah, nah didoakan bareng-bareng sama masyarakat, sama Pak Yai Gus Yayan, sama Gus Nur. Alhamdulillah, terus si video saya itu diviralkan. Nah, itu ditangkap sama Gus Yayan itu tadi. Kan gitu. Ditangkap oleh Gus Yayan yang Gus Yayan kan latar belakangnya Mapala juga kan. Iya, betul. Disampaikan ke teman-teman. Sama Gus Yayan karena Gus Yayan itu tadi pernah kuliah di Mapala, terus lapor ke Mapala, alhamdulillah ditanggapi dengan baik. Itu dalamnya katanya kan jauh banget dan Bapak nggak berani masuk ke sini karena saking dalamnya, tapi masuk di mulut gua yang lain. Iya, di situ betul. Kalau saya kalau di sini nggak berani Mas itu karena ya kayak istilahnya terlalu curam toh. Nah, untuk pegangan nggak ada, tapi di sebelah sana kan ada dua lubang ini. Nah, Seriti itu masuknya di situ, di sebelah situ. Yang di situ nggak terlalu dalam, cuma 70 sampai 60 meter. Dan itu banyak akar untuk naik kan. Untuk gitu. pegangan ya. Iya, betul. Iya, jadi Sobat Culture tadi belum sempat kita ambil gambar. Tadi itu ada beberapa burung ya. Iya, betul. Seriti mungkin ya. Ya, seriti, masuk ke lubang walet. itu. Ya, masuk ke lubang itu. Jadi Bapak dulu masuknya di situ. Di situ, bukan di sini. Kalau di sini nggak berani. Sini nggak ada pegangannya. Nggak ada. Dan saya lihat ke bawah gelap banget Sobat Culture. Bisa bahaya kalau masuk sini kalau cuma orang-orang manual. Tapi kalau di situ insya Allah nggak apa-apa. Nah, itu kemudian dari Pastikan. teman-teman Mapala datang, dia eksplorasi di sini. Iya, betul. Masuk. Betul, alhamdulillah. Ya, itu berjalan lancar atau ya namanya masuk di gua Mas, itu banyak sekali
jim-jim yang keluar, banyak kuntilanak yang keluar, ada ular yang keluar. Gitu ya? Iya, ya namanya kita punya rumah dubek-ubek otomatis yo ajur kabeh iso yo wedi istilahnya gimana ya? Nek kita punya rumah, terus kita itu diubek-ubek terus kan marah. Itu kemudian Gus Yayan dan teman-teman dari pondok berperan di situ ya? Iya betul, karena Gus Yayan ada, alhamdulillah pada tentrem semua. Kalau nggak ada Gus Yayan ya Allah alam tahu. Nanti saya tanya ke Gus Yayan. Kalau nggak percaya tanya sama Gus Yayan. Nah, berarti tadi eksplorasi air itu kemudian naik. Iya nah, betul. Kemudian kan katanya butuh biaya besar. Apa yang dilakukan kemudian saat itu? Waktu itu Gus Yayan istilah menggandeng Mapala, menggandeng teman-temannya sebelum Jarum masuk loh ya. Nah, itu menggandeng untuk apa? Untuk beli mesin. Terus dari Pokmas, alhamdulillah itu juga bersatu. Untuk apa? Untuk beli tanah itu tadi. Tanah itu yang beli Pokmas. Masyarakat sendiri. Pokmas khusus Pokmas. Iya betul Pokmas. Terus untuk yang rumah di atas itu tadi. Itu patungan. Nah, karena patungan ya namanya orang tani nggak punya duit ngutang sama koperasi. Itu harganya nggak seberapa, sebenarnya 4 juta atau 5 juta waktu itu. Itu buat rumah yang di sana. Terus kemudian menggandeng pihak. Nah, terus karena itu Gus Yayan udah pengalaman ya, karena lapor ke istilahnya matur sama Romo Yai yang di Jakarta, Rahmat Syarif, itu terus menggandeng Pak Budi yang pertama itu kan santrinya Romo Yai juga kan gitu waktu itu katanya begitu. Kalau saya kan belum tahu persis kan gitu. Oh itu kemudian pihak Jarum Foundation ya? Iya betul. Dia berperan membantu dalam hal berarti apa Pak? Itu untuk mengangkat yang ini. Yang pertama ini kan peralonnya ini kan bukan peralon besi Mas. Peralon biasa waktu dari Pokmas, dari Gus Yayan, dari teman-teman. Nah itu masih itu. Itu pun waktu itu ada dompet duafa juga masuk. Tapi belum seperti ini. Masih sebulan kepake, 3 bulan enggak. Karena apa? Mati mesin di bawah. Kan gitu waktu itu. Oh itu kemudian disitulah peran yang Jarum Foundation masuk ke sini. Nah itu ceritanya kemudian dari ini akhirnya ini saya masih agak takut-takut ya. Kameramen ini Pak Choi juga ini karena ini memang ini kuat ya Pak ya? Ini alhamdulillah udah desain sama Mapala udah didesain benar-benar kuat. Insya Allah ini 20-10 orang nggak masalah ini. Nggak masalah ya. Mau sepak bola di sini kalau berani boleh, tapi Insya Allah udah nggak apa-apa ini. Udah benar-benar kuat. Iya. Nah kita nanti akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Pak Slamet di tempat lain karena ada beberapa titik nanti yang akan kita lihat ya. Air pertama kali muncul berarti di mana? Di sini? Di sebelah belakang, Mas. Di sebelah belakang? Iya. Itu gimana respon masyarakat saat itu? Alhamdulillah itu waktu pertama kali air muncul itu jamnya itu jam subuh. Subuh. Jam 5. Jam setengah 5 udah mengalir. Terus itu masyarakat masih di sini? Masih sini semua. Dari jam berapa itu? Dari sore. Dari sore sampai subuh? Sampai subuh. Karena apa? Ya kita berdoa sama Allah biar itu berhasil. Dan mendoakan anak-anak yang masuk itu bisa selamat, bisa naik lagi, kita bisa kumpul lagi. Waktu itu kan gitu. Subuh air keluar. Terus buat air wudhu untuk kita sholat berjamaah di sini. Katanya masyarakat pada nangis, Pak? Wah, bukan nangis lagi. Masya Allah itu waktu itu semua masyarakat yang ada di sini nangis semua. Karena berterima kasih itu tadi. Karena dari puluhan tahun. Iya, karena puluhan tahun nggak ada air, keluar. Kita syukurlah, syukur sama Allah. Alhamdulillah ya sampai sekarang itu bisa kayak gini kan gitu. Waktu itu kan cuma 5 dusun. Terus karena yang namanya kita itu satu desa Gendayaan itu nggak cuma 5 dusun, ada 11 dusun, yang 7 dusun itu minta juga untuk apa? Untuk keadilan. Jadi yang 5 desa ada, alhamdulillah. Terus sama Jarum Foundation diangkat istilahnya diperbarui, langsung disebar. Sekarang semua dusun satu desa Gendayaan udah menikmati Wong Jombang, alhamdulillah. Ini berarti apa? Ini tandon
Untuk 4 dusun yang ini. Ini tandon pertama berarti Iya, yang betul. dibuat 4 dusun ya. Iya. Ini dibangun oleh Jarum Foundation Iya. dan masyarakat ya. Dan masyarakat sama istilahnya bareng-bareng lah. Bareng-bareng. Oh, betul. Nah, ini yang untuk 4 dusun. Nah, tadi kan sudah tersebar di 1 desa. Iya, betul. Itu tandonnya di atas sana. Yaudah di sini aja ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini berarti 4 dusun ini mana aja Pak? Dari pertama, dari Ngejring, Heeh. terus Gendayakan, Blimbing, Pucung. Ini ada 1, 2, 3, 4 sesuai jumlah dusunnya ya. Iya kali. Nah, itu kok ya kali tuh Pak Slamet tuh. Iya betul. Kita masih ngos-ngosan sobat Karser. Jadi tadi Pak Slamet nantang sampai ke puncak di atas. Saya nggak mau, kasihan Pak Slamet. Maksudnya kasihan saya. Udah tua juga. Udah tua. Nah, ini dia turun ke rumah-rumah penduduk. Iya betul. Dulu itu turun di komunal. Iya. Jadi masyarakat tinggal ambil di situ. Iya, betul. Di kemudian hari sekarang masyarakat di masing-masing rumah ada meterannya, ada kerannya. Ada meteran, ada keran. Itu mereka nanti membayar atau apa Pak? Membayar. Itu untuk masyarakat yang pasang meteran itu semua harus membayar, tapi seringan-ringannya. Karena apa? Ini dari bantuan dari Jarum itu fokusnya untuk meringankan masyarakat, tidak membebani masyarakat kan gitu. Oke, berarti uangnya itu kan dikembalikan lagi ya? Iya dalam betul, bentuk dikembalikan perawatan lagi. dan sebagainya Nah, itu. perawatan, beli pulsa, terus seandainya ada yang nyatetin buat beli bensin, sekian persennya kan gitu. Itu pun alhamdulillah masih sisa. Sisanya untuk apa? Kita kumpulkan untuk seandainya ada kerusakan sewaktu-waktu. Kan gitu. Ya. Jadi bagi masyarakat ya nggak memberatkan ya? Insya Allah tidak. Nama saya Murtiani dari Dusun Gendayakan. Kami di sini sangat senang selaku pemanfaat air dari Jomblang karena memang sangat bermanfaat sekali. Dulu itu dari air telaga, terus telaganya kering, akhirnya mencari-cari sampai nyari sumber di mana-mana. Di mana paling jauh itu Bu? Paling jauh itu di Karangtalun. Karangtalun itu Jawa Timur. Masuk Jawa Timur? Iya, Jawa Timur. Ibu sendiri ikut nyari ke sana? Iya, ikut ke Karangtalun itu. Jalan kaki atau naik Jalan motor? kaki itu saya masih berumur kurang lebih mungkin 12 tahun. 12 tahun? Iya, terus pakai itu loh, ember, Iya. jeligen, apa ya namanya itu, 10 liter lah. 10 Nah itu liter. digendong, Iya. perjalanan kaki, naik turun bukit, pegunungan, pokoknya lengkap sudah. Setelah itu ya alhamdulillah sampai ada kegiatan untuk pengangkatan air Jomblang yang mungkin awalnya cuman kita berhayal kapan suatu saat ada air Jomblang. Nah, suatu saat ada pengangkatan air atau ada sumber air kan memang sudah diprediksikan kalau di Gendayakan itu memang termasuk apa itu Mas, wilayah kars yang tidak bisa teraliri air ya. Terus setelah itu ada anak dari Mapala yang benar-benar mencoba masuk ke dalam Jomblang luang itu. Nah, alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan. Yang lain-lain itu masih pada beli Mas air. Karena memang airnya itu kan biasanya kalau tidak air dari sumber itu biasanya rasanya asin. Nah, biasanya air-air yang langsung dari sumber yang memang dari bawah bumi dalam banget, nah itu bisa dimanfaatkan dan rasanya itu memang ya lebih enak. Buat minum ternak, buat nyuci, ya buat yang paling penting ini buat konsumsi untuk minum, untuk masak, nah itu yang paling utama itu. Buat kopi ini juga Ibu? Buat bikin kopi ini.
Pak Bambang niku kan warga dusun Blimbing, Blimbing, Kelurahan Gendayaan. Kelurahan Gendayaan. Lahir di sini, Pak. Lahir iya di Wonogiri. Di Wonogiri. Nah, bener Pak, dulu di sini itu sulit air. Benar. Bapak ngalami yang nyari air sampai Jawa Timur. Iya, sampai itu 170 meter ya. Dari itu si Luang mana tuh? Suling. Jawa Timur. Di Iya. Jawa Timur itu. Iya. Itu sampai katanya jalan kaki dari rumah. Iya, jalan kaki. Berapa jam itu, Pak? Sekitar 4 jam 5 jam. 4 sampai 5 jam. Iya. Sekali jalan. Iya. Belum bolak-balik. Belum ya. Itu ngalami kayak gitu bener ya, Pak? Susah air itu ya. Nggih. Terus ketika kemudian air di Gua Jomblang dinaikkan, itu gimana, Pak? Iya. Anu itu kula nggih mendat mriku. Menurut beriku. Nggih. Dek yang pasang nggih ngalir saking mriku. Oh itu yang Selang. komunal. Nggih. Bareng-bareng ya. Iya. Sekarang katanya setiap rumah pasang. punya masing-masing. Iya. Itu untuk apa, Pak, biasanya kalau sekarang? Iya, masak, ya nyuci gitu. Ya mandi. Mandi. Dulu pas ambil dari Jawa Timur sehari mandi berapa kali, Pak? Iya, kadang-kadang 1 hari. Karena nggak mandi ya, Pak ya? Iya. Sekarang karena ada air dari Gua Jomblang untuk kebutuhan Iya, sehari-hari. Oke. Airnya bagus, Pak? Bagus aja. Enggak ada set kapornya kan? Nggak ada. Enggak ada. Tapi katanya dulu awal-awal masyarakat takut, Pak, ambil air dari situ. Iya, riene nggih takut. Tapi sekarang udah enggak ya? Mboten jadi mboten bebas aja. Bebas. Ya Sobat Culture, tadi kita udah jalan-jalan ke Luwengnya, ke Gua Jomblangnya, kemudian juga mampir ke beberapa rumah warga ya, Iya, Pak betul. Slamet ya, dengan Pak Slamet tadi, dan ada banyak hal yang berubah di Gendayaan setelah air dari Gua Jomblang itu bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Iya, betul. Ya, nih kalau melihat ke belakang nih Pak Slamet, apa yang sangat berbeda yang Bapak lihat di kehidupan masyarakat Gendayaan dari yang semula kampung sulit air, ambil sampai dari Jawa Timur, terus kemudian beli tangki air ya, air tangki sampai kemudian air itu bisa mengalir di tiap rumah. Ya, kita sebagai warga kampung Gendayaan otomatis alhamdulillah ada kemajuan, Mas. Maksudnya begini, kemajuannya itu waktu itu kita mestinya penduduk itu nyarinya itu sampai Jawa Timur, kita jalan kaki, PP minim ya 10 jam. Alhamdulillah dengan ada airnya Jomblang ini tadi, alhamdulillah sekarang masyarakat itu lebih maju. Lebih istilahnya lebih sejahtera lah. Apa Pak? Terlihat dari apa Pak? Satu contoh dari pribadi saya sendiri. Bisa kita melihara ikan. Dulu nggak ada bayangan punya kolam di depan rumah ya Pak? Oh enggak. Boro-boro ya? Boro-boro. Karena mau buat minum aja susah. Buat mandi dan minum aja Ya susah. betul. Karena alhamdulillah dari Jomblang ini udah mengalir. Ya alhamdulillah sekarang masyarakat selain saya juga banyak yang melihara ikan. Pertama itu. Iya betul. Kedua apa? Yang kedua istilahnya mandi. Biasanya mandi cuma sekali itu pun kalau ada air. Kalau ada air. Kalau nggak ada air Ya nggak mandi. ya nggak mandi. Dulu itu kita mau minum, mau mandi kita harus jual kambing, jual sapi, jual istilahnya itu polowijo. Tapi alhamdulillah selagi ada ini udah diangkat air Jomblang ini, alhamdulillah sekarang masyarakat tambah sejahteranya kan gitu. Musim kemarau bukan lagi musim jual ternak ya? Udah enggak, alhamdulillah udah enggak. Dulu istilahnya apa? Minum. Minum kambing, Minum kambing. minum sapi. Iya, karena hewan ternaknya dijual buat beli air. Itu. Iya, betul. Itu ada lagi nggak Pak? Oh banyak. Sekarang masyarakatnya itu dulu susah ngibadah, alhamdulillah sekarang ibadahnya udah maju. Yang dulu nggak sholat, alhamdulillah sekarang udah rajin sholat. Karena apa? Karena air udah melimpah kan kita. Wujud kita syukur sama Gusti ya kan gitu. Iya, nggak ada alasan sulit wudhu ya. Iya betul. Nah, Pak, mungkin ya karena Pak Slamet ini juga
beliau itu selain ketua kelompok masyarakat, ketua RT, Iya betul. ya, sesepuh lah di sini. Apa Pak yang mau disampaikan mungkin pada para pihak-pihak yang punya kontribusi lah sehingga air di Gua Jomblang ini bisa dinikmati. Sekarang bahkan bukan hanya warga dusun Kendayaan saja, tapi lebih banyak lagi. Gitu. Oh iya betul. Harapan dari masyarakat kami, istilahnya untuk air yang udah dimanfaatkan ini kalau bisa kalau istilahnya bisa berkembang. Selain di dusun Kendayaan, kelurahan Kendayaan, kalau bisa itu dikembangkan lagi lah. Untuk apa? Kita untuk membantu yang benar-benar kekurangan air kan gitu. Sebenarnya itu dari Luwung Jomblang itu masih melimpah air itu tadi. Ya karena istilahnya itu belum ada pihak-pihak yang akan mengembangkan lagi, kita menunggu. Harapan-harapan itu masih ditunggu sama masyarakat kan gitu. Nah, mungkin mau disampaikan ke siapa saja Pak rasa terima kasihnya Oh gitu. ke pihak yang tadi udah membantu Kendayaan. Ya, satu adalah dari Jarum Foundation. Semua masyarakat alhamdulillah dengan rasa syukur berterima kasih. Doa dari masyarakat mudah-mudahan Jarum Foundation tambah maju, tambah berkah. Yang kedua adalah Gus Yayan yang selama ini membimbing kami. Dengan adanya Gus Yayan, alhamdulillah satu airnya juga bisa lancar, masyarakatnya istilah ibadahnya nambah. Terus kita sebagai istilahnya Gus Yayan sebagai guru kami kan gitu. Oke. Dan tentu ke masyarakat di Kendayaan sendiri juga ya Pak, karena mereka betul, mau terlibat betul bersama-sama kan? Iya itu istilahnya bersama-sama, bukan istilahnya sendiri-sendiri enggak. Iya. Kita kerjasama kan untuk kemajuan ini, kemajuan kita bersama kan gitu. Ya. Jadi itu Sobat Culture, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar, sudah ke kebun, sudah ke gua, ke kebun, ketemu dengan warga, terus ke rumah penduduk di sini ya. Bahkan tadi kita juga menikmati kelapa muda dari kebunnya Pak Slamet ya. Nah, harapannya Gua Jomblang bisa memberikan kesejahteraan bukan hanya masyarakat Kendayaan, Iya betul. lebih luas. Betul. Oke, Sobat Culture, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di Culture Shop selanjutnya.